Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk testing solar panel untuk beban pompa. Kali ini saya mau pakai SCC ataupun MPPT. Kita coba langsung ya. Oke, ini ada MPPT Solar Charge Controller, dan ini adalah SCC PWM, ini SCC MPPT, dan satu lagi ini MPPT yang PW Keeper 1220. Ini yang terbaru yang support untuk baterai lithium maupun lithium 4. Nah, kalau ini dua ini hanya bisa aki biasa ya, aki SLA seperti ini, aki seperti ini. Jadi kalau perbedaan secara gampangnya, setelah garis besarnya itu perbedaan SCPWM dengan MPPT itu eh, adalah efisiensinya ya. Kalau MPPT itu seharusnya lebih efisien karena dia akan mengkonversi selisih voltase menjadi arus. Nah, kalau PWM dia akan ngebuangnya jadi terbuang. Kalau misalnya kan ini kita lihat ya, voltasenya kan 12,19 volt dari solar panelnya. Kita pakai solar panel yang 100 itu ya, 100 mAh 100 watt ya. Nah, ini dia kita lihat ya. Ini kita lihat dari mana ya? Nah, kita lihat menunya. Ini dari awal menunya itu. Nih, dari sini nih awalnya. Ini adalah 13,1 volt. Jadi ke charger ini sekarang terhubung ke aki ya, 13,1 volt. Jadi dari 24 volt ini diturunkan untuk ngecas aki 13,1 volt, dan arus ini temperaturnya 37 di sini, dan arusnya itu 1,3 ampere ngecasnya ya, 1,3 ampere. Lumayan lah ya, 1,3 ampere ngecasnya. Ya butuh waktu lama ya, kalau misalnya aki 8H aja bisa seharian nggak penuh ya. Ini pakai setelah 100 WP ya. Jadi kalau kita lihat lagi, ini 1,4, 1,3 tergantung cahayanya ya. Ini loadnya kosong ya. Nah, load kosong, dan ini pengecasannya udah berapa H masih belum terbaca. Nah, ini loadnya juga ampernya masih kosong karena belum saya nyalain. Nah, ini voltase pengecasannya itu adalah 14,2 volt. Nah, load itu dari sisi ini ya, load ini 12,6 volt. Jadi nanti ini saya sambungkan ke pompa loadnya. Nah, seperti itu. Kalau saya nyalakan pompanya seperti ini, pertanyaannya kan kemarin ada yang tanya, bang, kalau misalnya nggak pakai ini tanpa baterai bisa nggak sih tanpa baterai? Jadi langsung solar panel 100 BP masukin MPPT atau PWM, langsung kasih load, bisa nggak? Kita lihat nih, loadnya kita nyalain ya. Nah, itu nyala ya, loadnya itu nyala. Di sini loadnya harusnya 0,7 ampere, kecil loadnya karena ini pompa juga pompa kecil ya, 0,7 ampere loadnya seperti itu. Nah, kan tanya kalau misalnya baterainya saya cabut, nih baterainya saya cabut ya, ini kan baterainya. Nah, tuh kenceng jadinya ya, karena dia jadinya eh, nah dia mengecil nggak kuat seperti itu ya. Ini kalau ini baterainya saya cabut ya, beneran baterai ini kalau saya matiin. Nah, kita matiin, ini matiin ya, kita matiin. Ini berarti dia hidupnya bisa. Kita nyalain lagi, kuat ya, tapi arusnya dia mengecil seperti itu. Mengecil ya, beda. Ini udah kayak gitu deh, voltasenya itu turun naik nih, 13, 14, nggak stabil ya. Kalau lebih kuatnya, kalau ini pompanya juga pompa kecil ya, kalau kuatnya misalnya langsung ini akan lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia turun lagi, ini berapa volt ya dulu, bisa ngatiin. Nah, udah keredus ya, ini pakai MPPT ya, seperti itu ya. Kalau dilangsungkan motornya dari panel pasti akan lebih
lebih terang ya, lebih apa yang namanya, lebih kencang ya, kayak kemarin itu nih kalau dari panel langsung ya. Tuh, kencang banget ya suaranya kalau dari panel langsung itu sangat kencang. Tapi kalau di reduce ke MPT itu jadi pelan karena kan diturunin jadi 12 atau sekitar 14 volt tadi kayak nggak berfungsi ya tuh. Nih kalau saya langsungkan tanpa dipancing baterai gini malah dia nggak hidup ya. Ini itu nggak hidup, MPPT-nya nggak hidup, jadi harus dikasih baterai dulu. Mana baterainya ini? Nah kalau panduannya juga kan, nah ini baru dikasih, baru dia hidup. Kecuali udah hidup gini saya cabut, kadang masih hidup tuh. Jadi harus ada pancingan baterainya ya. Jadi kalau langsung tanpa, dari awal tanpa baterai dia nggak mau hidup, nggak mau hidup. Nah seperti itu. Ini udah pada MPT, tapi ini MPT yang murah ya. Kalau mau yang bagus, ini yang berapa ampere ya saya punya itu? 20 ampere kalau nggak salah ya. Ini, iya ini 20 ampere nih. Di sini nih. MPPT 20A, 40A. Ini 20 ampere yang paling kecil, 20 ampere. Ini. Kalau yang ini tuh sebenarnya berapa ampere ya? Lupa saya. Ini kayaknya sekitar 20 ampere juga. Nah, saya penasaran pengen coba yang ini. Tunggu saya pasang ke sini dulu ya. SCC yang warna hijau ini, boxnya ini. PWM SCC. Nah, ya. Seperti itu ya boxnya. Ini harusnya berapa ampere sih harusnya nih? Ini bisa 12-24 juga ya, otomatis ya. Kecil sih 20 ampere apa lebih nih. Nah ini kita lihat menunya. Menunya itu lebih sederhana daripada yang tadi yang MPPT. Ini kan dari tampilan menu utamanya nih. Gambar matahari, ngecas baterai, dan ini suhunya langsung ditampilin. Ini voltasenya 24 volt ditampilin di bawah ya. Jadi nampilin suhu voltase terhadap ini ya. Voltase solar panelnya harusnya ya. Oke. Kemudian baterainya kali ya. Nah, ini kemudian dari sini dia nampil ke baterai ngecas. Ini untuk ngecas baterainya 14, volt. 14, ini turun naik ya 13,6. Kemudian ini cas ke baterainya 14, volt. Nah, ini ke bebannya 12,6 ke sininya. Kalau kita bebankan, ini beban di sini ya. Ini colokan buat solar panel, plus minusnya ada tandanya, ini ada buat baterai. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini loadnya 10 turun lagi ya. Ini loadnya 24 jam, jadi kita bisa atur timer juga mau loadnya kapan. Dan B1 ini baterainya model B1 ya. Oke, dari awal ini kita bisa nyalakan dan hidupkan beban dari sini. Oke, hidup ya. Cuma ini nggak ada tampilan arusnya seperti yang tadi, yang ini, yang MPPT ini kan ada arus-arusnya ya. Jadi lebih bagus yang itu ya. Kita matikan, kita hidupkan. Nah, ini kan ada baterai posisinya. Coba kalau baterainya saya cabut ya. Nah, ternyata dia nggak kuat ya detannya. Seperti itu ya. Karena voltasenya turun naik. Nih, 24 volt. Nggak diregulasi. Jadi nggak diregulatif ya dia, kayak kalau nggak apa-apa itu kayak dedet naik turun banyak kuat seperti itu. Nah ini seperti ini nih ya. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya wajib pakai baterai itu, meskipun nggak besar kapasitasnya. Misalnya pakai yang 8Ah aja, dia sekedar ngebuffer kalau pas lagi itu ngisi, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau ini lebih kompleks ya, kalau yang ini lebih kompleks. Tapi kalau mau saya cobain nggak apa-apa. Ini lebih kompleks karena ini emang dari segi harga pun udah 4 kali lipatnya, 3 kali lipat, 4 kali lipat ya, yang udah ini. Saya pengen bikin video ini nanti pakai yang solar baterainya pakai yang LiPo 4 nanti, LiPo 4 karena ini yang satu-satunya yang pakai LiPo 4. Nah, saya rasa kalau untuk bebannya sama ya, jadi apakah harus gitu ya kalau kita pakai pompa, pakai solar panel, terus pakai SCC ataupun PWM ataupun MPPT itu wajib pakai baterai? Enggak, ya wajib gitu loh, karena bebannya itu di sini nih pun kalau tertulis di materialnya, di manualnya itu koneksi baterainya didulukan dari luar sebelum memasang ininya, jadi supaya ininya bisa mengenalin dulu baterainya apa, baru
kalau dari panel solar panelnya itu dia akan otomatis ya, dia akan otomatis merilis seperti itu. Nilainya seperti ini. Kalau ngecasnya nilainya baterainya ya seperti itu. Nah, kalau tergantung ya, tergantung cahayanya. Itu kalau tadi kan sekitar 1 ampere aja nih kalau kondisi trik seperti ini. Pada kondisi akinya juga nggak kosong-kosong banget sih. Ini harusnya berapa ya? Kalau di sini kelihatan nih. Oh, udah dapat 2, lumayan nih 2,9 ampere nih. Ini tadi saya ngeliat nih 2,9 ampere itu ngecas ke baterai itu ya. Ampere 3 ampere ya chargingnya ya. Ini 13,6 volt. Tapi ini kan posisi tersambung ke baterai ya. Kalau enggak kan biasanya nah kita lihat. Nah, kalau enggak kalau saya cabut ini malah voltasenya jadi naik 23. Nah, seperti itu ya. 13,6 volt. Nah, seperti itu. Bagus ya. Seperti itu. Kira-kira. Ini kondisinya terik ya sekitar jam 2-an siang. Nah, solar panel dapat kalau di sini kok jadi rendah. Aneh nih. Cuma 14 volt. Karena arusnya ini lumayan gede ini 2,8. Tadi kayaknya nggak dapat sebesar ini ya, atau saya lupa tadi ngeliatin di meter saya ini ya. Nah, dia turun dia ngedeteksi kalau misalnya kita nggak kasih beban, kita kasih beban seperti ini, pasti dia akan naik. Nah, tuh aslinya 24 volt tuh. 24 volt, tapi ketika kita baterainya kita sambung dia akan turun. Nah, turun 14 volt untuk sesuaikan terhadap kebutuhan baterainya. Jadi untuk kebutuhan nanti di sawah bisa nggak sih? Ya kalau misalnya nggak mau pakai baterai, langsung aja pakai potensio yang kayak kemarin. Seperti ini di reduce ya gitu ya. Jadi langsung di reduce aja. Karena kalau pakai SCC dia nge-reduce-nya malah seperti itu. Kayak nggak kuat gitu. Nah, oke, saya coba aja sebentar pakai yang MPPT yang Power Keeper 1220 ini 20 ampere. Dia tampilnya seperti ini ya. Ini nanti untuk mengetahui settingannya nanti bisa cari internet atau enggak saya buatkan video khusus untuk cara setting ini. Ini udah saya setting lipo sebenarnya tapi nggak apa-apa sih. Ini kan makanya 14,4 volt. Yang kita lihat tampilannya ya. Nih sama ya dari sini solar panel MPPT charge lagi. Ini baterainya LiPe. Ini lipo memang baterai lipo settingan saya kemarin. Tapi nggak apa-apa. Karakternya nggak beda jauh. Oke, kita coba menu berikutnya. Nah, ini arusnya 3,2 ampere. Baterainya bener gak sih? Tapi di sini 2,4 karena ini voltasenya lebih tinggi ya. Turunnya nggak terlalu banyak. Di sini nih bener kan 3,3 ampere. Jadi chargingnya lumayan lebih tinggi pakai ini ya. MPPT ini lebih efisien. Itu tadi saya bilang apa bedanya SCC PWM sama MPT. Jadi kalau kelebihan voltasenya itu kalau 24 itu dikonversi menjadi arus. Jadi dapat 3,2 ampere. Jadi ngisi akinya lebih cepat ini. Ini lebih cepat ya. Ini 14 volt 3,2 ampere. Nah, dikonversi menjadi arus voltasenya. Nah, kita lihat lagi ke sananya. Loadnya kosong. Loadnya kosong kalau kita nyalain dari sini. Nah, ini bentar dulu ya. Harus ke balik menu utama dulu ya. Nah, itu. Ya, loadnya kita nyalain ya. Nah, kita nyalain lagi, kita lihat lagi loadnya di sini. Baterainya. Nah, loadnya 0,7 ampere ya, 0,7 ampere. Nah, baterai ininya belum ini kan akumulasi ampere hour-nya ya. Loadnya akumulasi ampere hour-nya belum juga. Nah, ini menu utamanya balik ya, menu utama. Nah, ini ketika kita bebanin arus chargingnya turun ya karena sisa ya. Jadi kan arus loadnya 0,7 ampere. Nah, ketika dia ngisinya kan tadi 3,3 jadi dipakai kurangi 0,7 jadi masih ngisi ya, selama dipakai juga masih ngisi. Jadi kalau misalnya kita sambil nyemprot masih cukup gitu loh, masih sisa untuk sambil ngisi kalau posisi terik seperti itu. Nah, bedanya itulah kalau ini berarti yang SCC-nya yang ini MPPT-nya ini nggak sebagus yang ini jauh lah kalau konversinya ya. Ini MPPT-an kayaknya ya. Jadi nggak bisa mengkonversi voltase yang lebih. Ini pun nggak drop banget ya. Tadi kan sampai 14, yang ini masih 19 ya ketika kita bebankan pompa sama ini kita matikan. Ketika kita bebankan pompa sama ngecas aki.
Nah, itu 19 volt, ininya 2,27. Kenapa kok ini beda ya 2,25, 2,24? Di sini kenapa bisa 3 ampere? Inilah bedanya. Kalau ini kan voltasenya 19 volt. Ini voltasenya 14 volt. Kelebihan voltase selisih antara 19 ke 14 ini dikonversi menjadi arus, sehingga pengisian akinya lebih cepat untuk MPPT yang ini. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oh ya, satu lagi tadi ya, saya lupa, kalau nggak dipakein, kalau misalnya nggak dipakai akinya saya cabut, gimana masalahnya? Kita nyalain banyak dulu. Ini nyala ya? Nah, akinya saya cabut ya. Ini kan, nah ini ngecas ya, masih ya, ngecas saya, akinya saya cabut nih. Nah, naik ya. Tapi dia lebih naik sedikit aja jadi 14 volt. Nah, arusnya. Tapi yang ini bisa, yang ini masih bisa. Nah, tapi mati habis itu. Nggak berapa lama mati. Ini bahaya berarti. Nah, jadi tetap nggak bisa berarti. Banyak kita lihat. Tetap nggak bisa ya, wajib pakai baterai. Meskipun baterainya tidak terlalu besar. Misalnya pakai baterai yang ini juga bisa pakai baterai yang itu, seperti itu. Karena kan nyimpen ya. Makin besar baterainya makin bagus, karena makin simpanannya, daya tampungnya makin banyak. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi untuk project solar panel berikutnya. Kita pengen bikin kreasi-kreasi lagi terhadap solar panel maupun MPPT, SCC maupun PLN. Tapi mungkin saya mau pakai yang ini deh, bagus, lebih bagus. Oke. Terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai selesai. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan ide, memberikan inspirasi baru untuk kedepannya lebih bangun lagi. Kita akan kembangkan lagi. Jangan lupa like dan komen kalau pertanyaan, subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.